Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semuanya hari ini ada dalam keadaan sehat. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, perihal pengertian dari teks anekdot, kemudian mendata pokok-pokok isi anekdot, mengidentifikasi penyebab kelucuan dalam anekdot, membandingkan anekdot dengan teks humor, kemudian menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, menyimpulkan makna tersurat dalam anekdot. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajarannya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot, mampu menganalisis struktur teks anekdot, menganalisis dari isi teks anekdot. Nah, di sini ada struktur isi teks anekdot, yaitu yang pertama adalah bagian abstraksi. Bagian abstraksi ini terletak pada bagian awal yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang isi teks. Yang kedua adalah bagian orientasi. Nah, pada bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini adalah bagian orientasi. Kemudian yang ketiga ada bagian krisis. Nah, pada bagian krisis ini merupakan bagian terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada penulis ataupun orang yang diceritakan. Yang selanjutnya, yang keempat, bagian reaksi. Nah, bagian reaksi ini merupakan cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Dan yang terakhir adalah bagian koda. Nah, bagian koda itu merupakan bagian akhir cerita. Biasanya dengan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Kita lihat selengkapnya. Selanjutnya ini ada contoh dari teks anekdot beserta strukturnya dengan judul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Nah, kita lihat di sini di buku paket bahasa Indonesia halaman 93. Ini yang bagian abstraksi. Seorang warga melapor kemalingan. Nah, itu merupakan bagian abstraksi. Nah, bagian abstraksi ini tadi merupakan bagian awal yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang isi teks. Selanjutnya, bagian orientasi. Nah, pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Nah, itu bagian orientasi. Nah, bagian orientasi ini merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Selanjutnya bagian krisis. Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Nah, ini merupakan contoh bagian krisis. Bagian krisis adalah bagian terjadinya masalah yang unik atau yang tidak biasa. Nah, di sini yang merupakan bagian krisisnya kemalingan tapi beruntung gitu kan.
kemalingan tapi beruntung. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Nah, justru di sini polisi mengatakan bahwa sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, itu kan hal yang lucu ya, hal yang unik. Selanjutnya bagian reaksi. Pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Nah, di sini si pelapor ini mengatakan belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Mungkin si pelapor ini bertanya-tanya, kok ketika merekam harus izin si malingnya sih? Nah, itu kan merupakan bagian krisis ya, hal yang lucunya. Nah, bagian reaksi ini merupakan bagian cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Nah, polisi dilanjutkan ya, itu ilegal, Anda saya tangkap. Selanjutnya bagian koda. Bagian koda ini bagian akhir cerita yang biasanya merupakan simpulan. Di sini yang bagian kodanya adalah pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, itulah contoh dari struktur teks anekdot. Kalian diharapkan setelah mempelajari struktur teks anekdot mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot dari teks yang lain. Nah, untuk tugasnya kalian bisa membuka halaman selanjutnya. Di sana ada contoh teks anekdot yang akan kalian identifikasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.